Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala al-musannifu hafizallahu ta'ala fi kitabih Sittu Durar min usuli ahli al-athar. Fadaru amri riasati diniyati. Fadaru amru riasati ad-diniyati wa dunyawiyati ala al-ilmi li'annahu aslun lahuma. ولذلك قال ابن تيمية أيضا وذلك أن الله يقول في كتابه ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب فأخبر أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنه أنزل الحديد كما ذكره. فقوام الدين بالكتاب الهادي والسيف الناصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب هو الأصل ولهذا أول ما بعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب ومكث بمكة لم يأمره بالسيف حتى هاجر وصار له أعوان على الجهاد. كمل. إذن فالذين يتصورون قيام دولة الإسلامية بمجرد عاطفة إسلامية ففكر مجرد عن حجة الشرع يسمونه فكرا إسلاميا ونتف من العلم يسمونها ثقافة إسلامية وأن التعليم مرحلة قادمة بعدها فهؤلاء طالبوا سراب لأنهم يتخيلونها بلا قوة ولا أسباب. حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin jemaah sekalian, kita masih dalam penjabaran prinsip yang keempat, bahwasanya kejayaan itu diperoleh dengan ilmu. Ilmu itu adalah apa yang terdapat dalam kitabullah dan sunnatul Rasulillah. Itulah akar kejayaan Islam. Tak akan mungkin Islam ini kembali berjaya tanpa ilmu. Kemudian Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullah kembali melanjutkan pembahasan kemarin. Beliau berkata, fadara amru riasati diniyati wad dunyawiyati 'ala al-ilmi li'annahu aslun lahuma. Maka akhirnya kepemimpinan dunia ini dan kepemimpinan dalam agama tak akan dapat tegak tanpa ilmu, karena dia adalah prinsip dasar untuk berdirinya urusan dunia dan agama. Walidzalika qala Ibnu Taimiyah aidan, karena itulah Ibnu Taimiyah rahimahullah juga berkata, wa dzalika anna Allah yaqulu fi kitabih, sebab Allah telah berkata dalam kitabnya, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, kami telah mengirim utusan-utusan kami membawa keterangan. Itulah wahyu. Wa anzalna ma'humul kitaba wal mizan, dan kami telah turunkan bersama mereka, setiap rasul yang kami utus, Alkitab, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka, wal mizana, dan timbangan yang dengannya seseorang dapat menimbang segala perkara antara yang hak dan yang batil, antara tauhid dan syirik, antara bid'ah dan sunnah. Itulah fungsi Allah turunkan kepada manusia Alkitab melalui perantara Rasul. Liyaquman nasu bil qisti, agar manusia dapat menegakkan keadilan dalam segala hal. Adil dalam bab akidah, menyembah hanya Allah semata. Adil dalam bab ibadah,
mengikuti hanya Rasulullah semata. Adil dalam bab muamalah, tak menzalimi orang dalam berjual beli, ya. Adil dalam menunaikan hak-hak manusia, dan begitulah seterusnya. Dengan Alkitab lah orang akan dapat tegak dengan keadilan. Kebalikan daripada keadilan adalah kezaliman. Tanpa Alkitab, tanpa menandaskan kepada kitabullah dan sunnatul Rasulullah, akan muncullah kezaliman dalam semua perkara. Kezaliman dalam bab akidah, kezaliman dalam bab muamalah, kezaliman dalam bab ibadah, kezaliman dalam bab suluk dan akhlak. Semuanya ketika tak ditegakkan kitabullah dan sunnatul Rasulullah. Wa anzalnal hadida, dan kami juga telah menurunkan besi. Fihi ba'sun syadid, pada besi tersebut ada kekuatan yang dahsyat. Wa manafi'u linnas, pada besi tersebut banyak sekali manfaat-manfaat untuk manusia. Di sini Allah menurunkan dua hal. Yang pertama adalah kitab, dan dialah asal tegaknya agama dan urusan dunia. Yang kedua adalah al-hadid, yaitu besi, kekuatan. Dari besi itulah tercipta berbagai macam senjata, pedang, ya, panah, dan seterusnya. Apapun juga dari besi bahannya. Sampai sekarang semua senjata-senjata tersebut dari besi, ya, walaupun dipadukan dengan timah dan macam-macam, tapi besilah, ya, bahan utamanya. Dan itulah kekuatan fisik, ya. Kekuatan fisik ini Allah turunkan dalam bentuk besi, akan menjadi berguna ketika memiliki kekuatan iman dalam diri manusia. Yang kekuatan iman itu dihasilkan dengan Alkitab. Dua hal inilah yang akan dapat menegakkan dunia dan agama. Kekuatan fisik berupa senjata-senjata yang dibuat dari bahan besi, dan kekuatan iman berupa Alkitab yang diturunkan Allah Tabaraka Ta'ala. Dalamnya ada perintah untuk dikerjakan dan larangan-larangan. وَلِيَعْلَمَ man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib. Maka agar Allah Subhanahu wa taala melihat, mengetahui siapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala, menolong para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, ya, bil ghaibi. Allah Subhanahu wa taala dengannya dapat mengetahui, ya, siapa orang-orang yang dapat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, menolong rasul-rasulnya. Maksudnya adalah menolong rasulnya dengan menghidupkan sunnah mereka, menyebarkannya, menegakkannya, ya. Dan tak akan dapat ditegakkan sunnah Rasulullah, tak akan dapat, ya, dimenangkan agama Allah Subhanahu wa taala tanpa dua perkara ini. Tanpa Alkitab, tanpa pedang. Dan Alkitab itulah asalnya, ya, bukan pedang. Faqiwamud dini bil kitabil hadi was sayfin nasir. Agama ini tegak dengan Alkitab al-hadi yang memberi petunjuk kepada umat manusia. Was sayfin nasir, yang kedua dengan pedang yang dapat membela, ya, kehormatan kaum muslimin, akidah mereka, agama mereka, tanah air mereka. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhanmu sebagai Tuhan yang memberi petunjuk, hadiyan dengan Alkitab, wa nasiran, wa nasiran, yang cukuplah Tuhanmu yang memberi petunjuk dan penolong. Dan Allah menolong agama ini dengan kekuatan pedang, dengan besi, ya. Wal kitab wal aslu, tapi Al-Quran yang diturunkan ataupun kitab-kitab yang diturunkan kepada setiap rasul, itulah modal utama. Ini modal utama untuk menegakkan urusan dunia dan agama. Walihada awwalu ma ba'athallahu rasulahu, karena itulah awal para rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, anzala alaihil kitab. Allah turunkan pertama kali kepada mereka Alkitab untuk membentuk karakter umat, mengisi relung hati umat dengan ilmu yang kokoh, yang dalam. Ya, setelah kokoh iman yang bersarang dalam hatinya, baru datang fase yang kedua, namanya jihad, melawan musuh-musuh mereka yang memerangi mereka. Wa makatha bi Makkah lam ya'murhu bis-sayf.
Nabi selama tinggal di Mekah Allah tidak perintahkan Nabi berperang dengan pedang. Tak diperintahkan Allah tabaraka taala. Hatta hajara, sampai Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah. Wasara lahu a'wanun 'alal jihad, sampai Nabi memiliki para umat, ya, pengikut, penolong-penolong beliau. Ketika memang mereka telah mampu, barulah Allah perintahkan kepada mereka berjihad. Dan jihad itu berfase-fase. Jihad pertama adalah jihad perintah untuk memerangi orang menzalimi orang-orang beriman. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan bagi orang-orang yang mereka diperangi dan mereka dizalimi untuk berjihad. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Sungguhnya Allah Maha mampu menolong mereka. Ya. Berjihad terhadap orang-orang yang menzalimi kaum mukminin. Ini fase pertama. Dan itu yang terjadi pada perang Badar. Kata beliau, idzan, dan ini penting sekali paragraf ini. Jadi, falladzina yatasawwaruna qiyama daulatil Islam, orang-orang yang mengira dapat menegakkan negara Islam, ya, bimujarradi atifatin islamiyah, hanya dengan modal perasaan-perasaan keislaman saja, ingin menegakkan daulah katanya, tapi dengan perasaan, bukan dengan kitab. Ya. Dengan mengumpulkan orang banyak yang centang perenang akidahnya, tak pernah mengajarkan kepada mereka isi Alkitab. Orang banyak ini tak pernah mengerjakan perintah-perintah dalam Al-Quran, kalaupun mengerjakan sesuka hati mereka. Tak mengindahkan larangan-larangan dalam Al-Quran, kalaupun mengindahkan sesuka hati mereka. Pilih-pilih. Ini hanyalah atifah, hanyalah perasaan. Walaupun banyak kau lihat jumlah mereka sampai jutaan orang, tak akan dapat menegakkan daulah Islamiyah. Mustahil. Karena tak ada sama mereka modal utama. Apa tadi modal utama? Alkitab. Alkitab itu adalah ilmu. Dalamnya ada perintah-perintah dan larangan-larangan. Tak tahu riba, tak tahu syirik, tak tahu bid'ah, tak tahu wudhu, tak tahu salat, tak tahu perintah-perintah Allah mana, tak tahu larang-larang Allah mana. Ya, orang yang tidak mengisi dalam hati mereka dengan Alkitab, jangan bermimpi pernah menegakkan daulah Islamiyah. Ya, sebagaimana banyak slogan-slogan orang setiap hari dari bangun tidur sampai tidur kembali adalah al-khilafah. Itu slogan yang mereka canangkan. Ya, khilafah apa yang mereka inginkan? Tanpa ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Campur baur laki-laki digiring beramai-ramai, perempuan-perempuan semua keluar, yang seharusnya mereka di dapur memasak, mengurus orang, yakni mengurus suami dan anak-anak, diperintahkan semua turun ke jalan-jalan, tumpah ruah, angkat-angkat bendera-bendera, yel-yel. Tak tahu mana yang namanya halal, mana yang namanya haram. Ya, akidah centang perenang. Ini hanyalah atifah. Ini hanyalah perasaan belaka. Dan Islam tak cukup dengan perasaan. Tak cukup hanya modal semangat. Mereka hanyalah pemimpi belaka yang bermimpi ingin menegakkan daulah Islamiyah. Wa fikrun mujarradun an hujjati syar'i. Mereka hanya punya wawasan belaka. Wawasan tanpa hujjah dari ilmu syariat. Ngomong pintar, lihai, tapi tak tegak ilmunya, tak ada hujjah. Yusammunahu fikrun islamiyan. Mereka hanya mengatakan ini adalah pemikiran Islam. Pemikiran belaka, hanya dipikir-pikirkan. Ya, Islam itu telah lengkap dengan hujjah dan dalil. Islam itu bertumpu pada dalil, bukan bertumpu pada akal. Akal hanyalah sarana untuk memahami dalil, bukan dia tujuan. Mereka menjadikan akal sebagai tujuan, sebagaimana paham Mu'tazilah dan Ahlul Kalam. Semuanya mereka menimbang wahyu dengan akal. Yang tak sesuai dengan akal mereka campakkan dengan nama ta'wil. Wa natfin min al-ilmi yusammunaha thaqafatan islamiyah.
Mereka ambil sedikit daripada ilmu dalam Islam ini. Mereka katakan inilah wawasan keislaman. Tak mau masuk secara keseluruhan dalam Islam. Apalagi akidahnya, dan akidah modal utama dalam bangunan Islam. Tak mereka sentuh. Ya, tak ada wallahi orang yang berbondong-bondong keluar demo ketika melihat fenomena kesyirikan merajalela. Kuburan dikeramatkan. Wali-wali disembah. Jimat-jimat disebar, dukun-dukun. Ada antum mendengar mereka semua protes keluar khuruj? Ya, tak ada. Karena menurut mereka bukan itu Islam. Ini akan membuat perbedaan saja. Ini hanya membuat pecah belah saja. Biarkan manusia macam-macam dengan akidah. Yang penting kita bersatu padu. Persatuan yang semua yang mereka inginkan. Ketika ada orang mengajak, mari kita bersama, kita tegakkan agama kita, kitabullah sunnatul rasulillah, dianggap engkau pemecah belah. Ya, karena itulah ikhwatul kiram, tak perlu heran ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar dimusuhi oleh setiap kelompok-kelompok dalam Islam. Karena mereka tak ada tendensi. Mereka hanya mengajak manusia kepada kitabullah dan sunnatul rasulillah. Tak ada tendensi mengajak orang kepada kelompok, kepada guru, kepada individu. Tak ada. Pada lembaga, kepada ormas. Hanya mengajarkan ini kita mengajarkan, ini kitabullah, ini amalkan. Ini sunnah Rasulullah, ini tegakkan. Dan ini semua harus dipahami dengan pemahaman salafus salih, inilah amalkan. Selesai. Itu saja. Tak ada kartu anggota. Tak ada RT. Ya. Tak ada ketuanya. Tak ada ketua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak ada. Subhanallah. Apalagi ketua Salafiyin. Kata mereka, wa anna at-ta'lima marhalatun qadimatun ba'dah. Nanti pembelajaran Islam itu nanti setelah kita punya kekuatan, kumpul dulu bareng-bareng ramai-ramai. Nanti kita ambil kursi-kursi kekuasaan dan jabatan. Kita yang menentukan, baru setelah itu datang fase berikutnya. Kita ajarkan kepada manusia ilmu syariat. Ini membalik apa yang diperbuat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi tegakkan dulu isi Alkitab dalam dada-dada kaum mukminin. 13 tahun Nabi menegakkan isi Alkitab dalam dada-dada kaum mukminin. Karena itulah modal awal. Mereka, jangan kau baca-baca Quran di sini. Jangan kau bilang-bilang kata bid'ah di sini. Bahaya kau. Ini yang akan menegakkan daulah Islamiyah yang anti dengan sunnah Rasulnya sendiri. Subhanallah. Lihatlah Nabi SAW ketika dipanggil, diajak berdialog dengan salah seorang utusan orang Quraisy. Apa katanya? Ya Muhammad, madza ja'a bika? Ya Muhammad, apa yang kau bawa ini Muhammad? In kunta innama turidu malan jama'na laka min amwalina. Kalaulah tujuanmu berdakwah, sebarkan pemahaman yang aneh ini, pemahaman yang baru ini Muhammad, karena kau ingin berkuasa, kami kumpulkan harta-harta kami, engkau paling banyak harta kami. In kunta innama turidu mulkan malaknaka ala amrina. Andai kata engkau mau jadi raja wahai Muhammad, dengan dakwahmu ini kau jadi pemimpin ingin, kami jadikan engkau raja kami. Kami tak buat keputusan tanpa persetujuanmu. Tapi tolong jangan ganggu akidah kami. Jangan kau ganggu Tuhan-Tuhan kami. Kau jadi pemimpin, tak ada masalah. Tapi jangan ganggu akidah. Jangan ganggu Tuhan-Tuhan kami. Wa in kunta innama turidu imra'atan. Kalau memang kau karena ingin wanita, kami carikan wahai Muhammad yang paling cantik daripada putri-putri kami nikahkan denganmu. Andai kata hal yang membuat engkau berdakwah seperti ini Muhammad, dakwah yang sungguh aneh, menakjubkan, membuat kami bingung, tak pernah ada nenek moyang kami mengajarkan demikian, karena kau disantet orang, engkau disihir orang, kau ditenung orang, kau didukuni, kami carikan dukun paling sakti menyembuhkan penyakitmu. Nabi mengatakan, cukup wahai Abul Walid, cukup. Dibacakan Nabi ayat. Seketika berubah wajahnya, memerah wajahnya.
Dia pulang kepada orang-orang Quraisy, yang ku dengar itu bukanlah syair, aku tahu syair. Aku tahu segala macam bentuk syair. Yang ku dengar itu bukan sihir. Aku tahu bagaimana tangkal-tangkal, rajah-rajah, mantra-mantra. Yang ku dengar begitu kokoh menghujam ke bawah, akarnya menjulang ke atas dahannya. Subhanallah. Orang-orang yang hanya mendahulukan atifatan, yang hanya mendahulukan perasaan belaka, pelajarilah bagaimana sirah Nabi. Kenapa Nabi tak mengatakan oke, jadikan aku raja kalian, nanti setelah aku jadi raja, aku tertibkan semua agama. Nanti aku akan beritakan seperti ini, seperti itu. Nanti akan kutunjuk kalian untuk ikut agamaku. Tak mungkin. Apa yang kurang dari Nabi? Ditawarkan jabatan, ditawarkan kekuasaan, ditawarkan kerajaan, semua ditawarkan. Nabi tak peduli karena ini semua. Ia tak akan dapat menegakkan agama tanpa Alkitab Al-Hadi, tanpa Quran sebagai petunjuk, tak mungkin tegak suatu daulah. Walaupun dia punya as-sayfun nasir, dia punya kekuasaan, punya pedang, tapi tanpa Alkitab tak akan mungkin dapat menang melawan musuh-musuh Islam. Karena kekalahan kita melawan musuh-musuh Islam bukan karena musuh kita kuat, tapi karena kita yang lemah. Apanya yang lemah? Dadanya lemah daripada iman. Wa anna at-ta'lima marhalatun qadimatun ba'daha. Karena mereka berpendapat yang penting kita satu, gulingkan zalim, yang penguasa-penguasa zalim, kita naik menguasai dunia-dunia Islam, setelah itu baru kita tegakkan taklim. Ini mustahil, hanya omong kosong belaka. Karena itulah antum melihat mereka jarang kumpul di masjid belajar ilmu syar'i, jarang. Di mana kumpulnya? Tuh di jalan-jalan. Kalau antum ngajak ngaji, ayo kita baca Sahih Bukhari. Kapan kita mau menang baca Sahih Bukhari? Tengok bagaimana musuh-musuh Islam. Tengok itu orang-orang semua. Memang benar mereka musuh-musuh Islam, tapi mengalahkan mereka tak akan mungkin hanya sekedar kumpul-kumpul di jalan-jalan dengan suara-suara yel-yel, bakar-bakaran, tak akan mungkin. Kalaupun sesaat, mungkin ya sesaat, setelah itu kembali. Subhanallah. Kembali mereka dikalahkan karena tak punya modal. Bagaimana orang akan menang tanpa punya modal? Subhanallah. Wallahi yang membuat kuatnya dakwah sunnah ini, ikhwatul kiram, dakwah salafiyah ini, ilmu ini yang tak digandrungi setiap umat. Wallah, masjid-masjid kosong dari ta'lim. Kumpul-kumpul, ya, sekedar kumpul, baca ini, baca itu, dah selesai pulang. Tak ada isinya dan tak tahu apa yang dibaca. Paling-paling kumpul-kumpul lah, pulang masing-masing bawa nasi bungkus. Itu yang dibawa, bukan isi Alkitab. Teriak-teriak, ribut-ribut, subhanallah, mikrofon keras-keras, dianggap itulah Islam. Tak tahu apa yang dibaca, apa kandungannya. Kadang ganggu orang, ya, subhanallah. Bukan ini yang diinginkan dalam Islam. Bukan kau teriak-teriak berselawat atas nabimu, teriak-teriak berzikir memuji Tuhanmu, tapi kau amalkan apa yang dibawa oleh nabimu berupa sunnah, berupa kitabullah tabaraka ta'ala. Mustahil. Mustahil memperoleh kejayaan tanpa kitab, tanpa ilmu. Fahaula'i talibu sarabin. Mereka itulah orang-orang yang mengejar fata morgana. Tapi heran tak mau mengambil pelajaran. Berapa banyak pelajaran dibentangkan dalam dunia ini. Sejarah-sejarah umat yang tak mempedulikan Alkitab. Lihatlah negeri-negeri yang subhanallah, Afghanistan. Lihat negeri-negeri yang lain. Lihat bagaimana Jazair. Lihat bagaimana Mesir. Lihat dan lihat dan lihat. Tak bisa kita menang tanpa Alkitab. Apalagi orang masih alergi membicarakan aina Allah. Alergi ketika ditanyakan di mana Allah. Bahaya kau pertanyaanmu ini, di mana Allah? Kau kira Allah itu bertempat? Allah ada tanpa tempat. Tidak di atas, tak di bawah, tak dalam alam, tak di luar alam, tak jauh, tak dekat. Ya. Jangan tanyakan di mana. Alergi terhadap akidah. Ini akidah tauhid. Ini kesyirikan, alergi ngomong syirik. Bagaimana mungkin dimenangkan Allah Subhanahu wa taala?
Kadang kita heran melihat ribuan orang, bahkan jutaan orang berkumpul hanya membicarakan kezaliman penguasa, kezaliman terhadap Allah mereka tak peduli. Padahal itulah modal utama. Subhanallah. Berkumpul untuk kezaliman penguasa dari seluruh penjuru manusia. Subhanallah. Pernah antum mendengarkan ada orang yang protes demonstrasi untuk fenomena kesyirikan tersebar? Pernah dengar? Pernah? Tak pernah. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Siyasah Syariah, Adab Siyasah Syariah. Aku aneh melihat zaman ini. Tiap hari orang bicara semua tentang urusan dunia, harga naik, sembako naik, ya, harga-harga barang semua naik. Tiap hari bicara tentang kezaliman penguasa, bicara tentang musibah yang datang melanda, ya, kerabat-kerabat yang hilang lenyap, negeri-negeri Islam yang Allah hancurkan dengan petaka dan mara bahaya. Tak pernah ku dengar orang bicara tentang jauhnya manusia dari masjid. Tak pernah ku dengar orang bicara tentang bid'ah yang tersebar di mana-mana. Tak pernah ku dengar orang bicara tentang agama yang tak dipedulikan manusia. Ini kata Ibn Rajab Al-Hambali. Ibn Muflih Al-Hambali dalam Al-Adab Syariah. Aku yakin semuanya karena begitu kecilnya di mata mereka agama, begitu besarnya di mata mereka dunia. Inilah zamannya. Mana yang bicara tentang agamanya tak ada. Maksudnya agama dengan benar, masuk secara utuh. Agama iya, tapi mereka ambil pilah-pilah saja. Mereka ini yang ingin menegakkan daulah katanya tanpa dengan Alkitab, talibu sarabin. Mereka lah pengejar fata morgana. Jika engkau berjalan di jalan-jalan di padang pasir atau dimanapun di aspal, engkau kehausan tak ada bekal. Dari jauh kau lihat seolah-olah di sana ada kumpulan daripada air. Itulah namanya fata morgana. Ketika kau dekati ternyata tak ada air. Itulah perumpamaan mereka. Mereka lihat inilah cara menegakkan daulah. Mereka lupakan Alkitab, mereka lupakan At-Ta'lim. Mereka langgar isi sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana mau menegakkan daulah? Rasulullah yang melarang kita mencela penguasa dengan terang-terangan, itu yang mereka lakukan. Rasulullah perintahkan kita bersabar dengan kezaliman penguasa, itu yang mereka tentang. Dianggapnya kita menjilat. Kata Nabi, isbiru, itu yang mereka tentang. Dimunculkanlah berbagai macam bentuk kata-kata, talafilah untuk orang-orang yang menegakkan sunnah Rasulullah. Mereka itu yang talafi, perusak agama Allah, sufaul ahlam, anak-anak kecil ingusan, bicara tentang agama, bermulut besar, sufaul ahlam, udathaul asnan. Itulah ciri-ciri mereka. Tenar gara-gara ya ditenarkan oleh netizen, masukkan kemana-mana YouTube, sebarkan di mana-mana nongol wajahnya. Subhanallah. Syekh di dunia maya, bukan pada alam nyata. Perusak agama, mencela sana, mencela sini, mencela penguasa, mencela negeri ini, mengatakan negeri-negeri taghut, mencela aparat. Allahu Akbar. Ini sufaul ahlam, hudatsul asnan. Ini yang namanya talafi. Perusak dari kata-kata talaf, talifatlafu, talifun, perusak. Adapun orang mengajak orang ini ikuti sunnah nabimu, ini bukan perusak, ini yang ingin mengembalikan kejayaan umat. Subhanallah. Dia sebut orang yang ingin mengembalikan manusia kepada sunnah nabinya dengan kata-kata talafi, penjilat dan seterusnya. Tak ada hubungan kita dengan para penguasa. Tak ada. Dalam bentuk kita menjilat mereka, tak ada. Tak ada kepentingan. Tak pernah kita dibayar, nih kau bilang untuk jaga status quo. Tak ada. Kita hanya ingin menegakkan inilah agama, inilah sunnah Rasulullah SAW. Yang hak, inilah dalil-dalilnya. Mana dalilmu? Ya paksa-paksa berbagai macam dalil dia bawakan. Subhanallah. Li'annahum yatakhayalunaha bila quwwah. Karena mereka hanya berkhayal saja, tegak suatu negeri
Wallahi negeri kita ini telah tegak, kita tinggal memperbaiki saja negeri ini. Dari kekurangan-kekurangan. Bukan kita celah para penguasa-penguasanya, dakwah dengan cara yang bijak dan hikmah. Bentuk umat, ajarkan kepada umat Alkitab. Dari umat ini akan muncul para penguasa-penguasa. Ini yang akan dapat membuat kejayaan Islam. Tak perlu kita rubah nama negeri ini menjadi namanya Daulah Islamiyah. Tak perlu, karena bukan nama yang kita inginkan. Subhanallah. Tak perlu kita ganti nama presiden menjadi khalifah. Itu hanya nama belaka. Tapi bagaimana setiap elemen bangsa berusaha membenahi negeri ini. Dengan apa? Dengan Alkitab. Subhanallah. Kadang kita aneh mendengarkan omongan mereka aneh. Tak apa yang mereka mau. Aneh. Subhanallah. Nah, tafadhal. Wa ulal quwwataini quwwatud dini alladhi alaihi wa'adallahu al-mu'minina wa'adallahi al-mu'minina bin nasri faqala wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Naam. Wa ulal quwwatain, yang pertama yang harus didahulukan prioritas, kekuatan yang paling pertama adalah quwwatud din, kekuatan dalam agama. Itulah dengan menjalankan isi Alkitab. Yang kita melihat setiap nabi dikirim dengan Alkitab ini. Ya. Bukan langsung dengan as-saif, bukan dengan pedang, Alkitab. Baru marhalah kedua as-saifun nasir. Setelah kuat isi Alkitab bercokol dalam hati orang-orang mukmin. Ketika itu Allah menangkan mereka atas musuh-musuh mereka. Alladzi alaihi wa'dullah al-mu'minin bin nasri, itulah Allah janjikan kemenangan bagi orang-orang mukmin. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'min, kami yang paling berkewajiban untuk memenangkan orang-orang mukmin. Tapi apakah dimenangkan orang mukmin yang bergantung bukan kepada Allah, bergantung kepada kuburan-kuburan yang diagungkan, yang masih sujud di kuburan, meminta kepada kuburan, yang joget-joget, loncat-loncat dalam pesawat memuji nabinya, yang buat kuitar besar untuk memperingati kelahiran nabinya, mereka potong-potong happy birthday nabi. Ini yang akan memenangkan Islam dan kaum muslimin. Bukan itu yang Nabi inginkan dari dirimu. Kau ikuti sunnahnya, pelajarannya. Bukan sekedar kau puji-puji dia, kau buat namanya tinggi-tinggi, setinggi apapun kau buat di sana, tugu kau buat nama nabimu, tak ada guna jika kau tak amalkan apa yang dia bawa. Setiap orang begitu hebohnya dengan simbol-simbol. Di mana-mana di mobilnya Allah Muhammad, Allah Muhammad. Itu simbol-simbol belaka. Bukan itu yang Allah mau. Subhanallah. Tak pun kau buat Allah dan Muhammad, tapi benar-benar kau ikhlaskan hatimu hanya untuk Allah beribadah. Kau ikhlaskan semua anggota tubuh hanya mengikuti Nabi SAW. Engkaulah seorang mukmin sejati. Walaupun tanpa simbol yang kau tempel berupa bacaan-bacaan. Subhanallah. Bukan simbol yang kita inginkan. Tampilkan besar-besar di mobilnya la ilaha illallah. Bagus. Tak tercela. Tapi bukan hanya itu yang Allah inginkan. Tapi apa yang terkandung di balik kalimat tersebut. Ini kalimat yang membuat runtuh negara-negara kufar yang menzalimi kaum muslimin. Dengannya runtuh Persia, dengannya runtuh Romawiya, karena mereka paham isinya. Ini kalimat diucapkan di hadapan kuburan yang dikultuskan, yang diagungkan. Nah, tafadhal. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له فإنه من لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه
ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. Walihada qala Ibnul Qayyim, karena itulah Ibnul Qayyim mengatakan ini pelajaran yang paling penting sekali. Ini layak ditulis dengan tinta emas. Ini yang harus didengarkan oleh para kaum muslimin yang hanya mendahulukan semangat ingin menegakkan Islam. Apa kata beliau? Walamma kana jihadu a'da'illahi fil khariji, tatkala jihad memerangi musuh-musuh Islam di luar Islam, far'an ala jihadil abdi nafsahu fi dhatillah, itu adalah cabang daripada jihad seseorang muslim terhadap segala macam syahwat, segala macam nafsu, angkara murka yang terdapat dalam dirinya, dalam rangka menegakkan jiwa tersebut agar taat kepada Allah Jalla wa Ala. Jihad melawan musuh itu cabang. Adapun asalnya, akarnya jihad melawan segala macam nafsu angkara murka yang terdapat dalam diri kita ini. Ini jihad yang menjadi akar. Ketika telah seseorang mampu berjihad menaklukkan syahwatnya, mampu menepis syubhat yang terdapat dalam dirinya, mampu menjauhkan segala macam nafsu angkara murka, telah mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, telah mengkuat dalam dirinya, baru kedua jihad melawan musuh-musuh di luar Islam yang merusak Islam, yang menjajah kaum muslimin. Itu jihad kedua setelah jihad yang pertama. Saya berikan ilustrasi supaya lebih dekat. Kalau kamu fighting bertarung dengan orang, subhanallah, itu adalah jihad terhadap orang-orang di luar dirimu. Tapi tak kau perbaiki apa yang terdapat dalam dirimu. Kau mau fighting melawan orang, sementara kau dalam keadaan penyakit yang bertumpuk-tumpuk dalam dirimu. Kepalamu pusing, subhanallah, badanmu demam meriang, darahmu naik, gulamu naik, asam uratmu naik. Kau mau bertarung lihat orang, melawan orang di luarmu, sekali tendang kau tercampak, jatuh telak. Tak ada gunanya kau katakan saya ini muslim dia kafir. Bukan itu perkaranya. Saya harus menang dalam fighting. Dalam dirimu penyakit begitu banyak bersarang, diembusnya engkau jatuh. Subhanallah. Begitu pula lah menegakkan Islam. Subhanallah. Maka berjihad yang paling utama adalah berjihad mengalahkan nafsu angkara murka yang tak mau patuh dan taat kepada perintah Allah, perintah Nabi-Nya. Tak mau tunduk. Ini jihad yang paling utama, kata Ibnu Qayyim. Tatkala jihad melawan musuh-musuh Islam di luar musuh Islam itu fara', itu adalah merupakan cabang, bukan perkara dasar daripada jihad yang yang harus dilewati oleh setiap orang, itu berjihad melawan keinginan nafsu angkara murkanya. Kama qala an-nabiy, karena Nabi yang berkata al-mujahidu, hakikat seorang mujahid itu bukan yang bawa pedang, bukan yang bawa senjata, bukan itu hakikat mujahid. Man jahada nafsahu, adalah orang yang berjihad menaklukkan dirinya fi taatillah, untuk taat kepada Allah. Teriak-teriak masih teriak-teriak musuh Allah, diseru hayya 'alas shalah, jelas diseru di masjid-masjid. Masih lebih ramai di jalan, 1-2 yang ke masjid, masih teriak-teriak.
Zalim, taghut, zalim. Hayya 'ala salat tak datang. Subhanallah. Ya. Riba masih itu yang mereka kerjakan. Subhanallah. Saya enggak pernah melihat ada orang demo beramai-ramai teriak-teriak tentang riba, terlaknat, dimusuhi Allah, diperangi Allah. Pernah? Antum dengar? Pernah antum dengar? Pernah enggak? Tuntut ini harus ditegakkan daulah gini ya, di atas konsep-konsep Islami, ekonomi yang Islami, tak boleh riba. Pernah? Kesyirikan tak pernah, riba tak pernah. Paling-paling miras. Paling-paling zina. Itu bagian daripada perkara mungkar. Tapi dalam Islam bukan hanya itu saja kemungkaran. Bahkan ada kemungkaran yang terbesar. Kau buat peraturan sendiri dalam agama. Engkau mengatakan ini baik. Seolah-olah engkau nabi baru. Saya begitu takjubnya di sebagian daerah-daerah. Setiap ulamanya buat sendiri zikir masing-masing. Ini zikir disarankan oleh ulama fulan. Ya Allah, jadi nabi dia. Menyarankan zikir sendiri yang dia buat sendiri. Macam-macam namanya. Ya. Allahu Akbar. Ini tak menakjubkan sekali. Saya aneh. Ini kiai ini menyarankan agar dibaca ini 10.000 kali, 1.000 kali. Memangnya dia nabi? Nyuruh-nyuruh kita untuk buat ibadah. Apa hebatnya dia? Subhanallah. Ini ikhwan, kelemahan Islam dari sini nih. Ya. Perkara-perkara ini lebih dahsyat daripada perkara-perkara kriminal. Subhanallah. Saya buat ilustrasi. Di negeri kita ini ada undang-undang berlaku. Ya. Yang berusaha untuk meruntuhkan undang-undang itu subversif. Penjaranya bukan penjara tempat pencuri ayam, koruptor, tidak. Penjaranya lebih dahsyat. Nusa Kambangan sana. Karena ingin merubah. Subhanallah. Itu ilustrasi. Bagaimana jika agama Allah sempurna ingin kau rubah, kau tambah-tambahi, kau kurang-kurangi. Kau mengatakan ini zikir disarankan oleh ulama fulan. Hebat dia buat zikir sendiri. Ya, yang kadang-kadang kandungan zikirnya aneh, bilangannya aneh. Caranya aneh. Hampir berantuk kepala dengan kepala karena harus digoyang-goyangkan. Subhanallah. Gimana kira-kira? Semakin kita semakin mengaji, tampak bagi kita benar-benar banyak penyakit kita yang harus disembuhkan. Banyak sekali. Dan harus disembuhkan dengan cinta kepada ilmu yang paling awal. Yang kedua, menghadiri kajian-kajian para ulama. Yang ketiga, yang dikaji adalah kitabullah dan sunnatul Rasulullah SAW. Ini bahan bakar. Subhanallah. Bukan hanya modalnya semangat. Jadi kata Nabi al-mujahidu, seorang mujahid itu, man jahada nafsahu fi ta'atillah, yang berjihad terlebih dahulu mengalahkan dirinya agar mau taat tunduk kepada Allah. Subhanallah, sibuk datang dari daerah-daerah ya karena diajak untuk bersama-sama kumpul, melemahkan kekuasaan yang zalim segala macam. Dia tinggalkan hutang-hutangnya di kampung yang tak dibayar. Subhanallah. Banyak pelanggaran-pelanggaran. Semangat. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Untuk mengerjakan suatu perkara yang mereka anggap baik, tapi ada perkara-perkara yang lebih mendasar mereka tinggalkan. Subhanallah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah bertingkat-tingkat, yang paling parah adalah larangan berbuat kesyirikan. Itu yang mereka dakwakan? Tidak, tak pernah masuk. Bahkan wallah, jujur ke dalam partai-partai yang berlabel Islam pun tak pernah mereka bicara kesyirikan. Tak pernah. Mana lagi yang mau diharapkan? Hanya bicarakan kezaliman penguasa, ketidakadilan penguasa. Kata siapa tadi? Ibnu Mufli al-Hambali, itu aja pandai lain. Masjid-masjid yang kosong melompong, orang-orang jauh daripada taklim, riba yang di mana-mana tersebar. Subhanallah.
Karena jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adu. Karena itulah berjihad, menundukkan diri itu lebih diprioritaskan dari berjihad mengalahkan musuh-musuh di luar. Jadi Nabi selama 13 tahun jihad nafsi, menanamkan akar iman di hati sahabat. Tak dibolehkan ketika itu berperang. Ya. Muqaddaman ala jihadil aduwi fil khariji wa asan lah. Inilah prinsip dasar. Inilah modal utama. Inilah akar masalah. Fa innahu man lam yujahid nafsahu awwalan. Sesungguhnya orang yang tak mampu berjihad menundukkan dirinya terlebih dahulu. Litaf'al ma umirat bih. Dirinya tak mampu mengerjakan perintah-perintah Allah yang diperintahkan dia dengannya. Wa tatruka ma nuhiya an. Dirinya tak mampu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Masih teriak-teriak segala macam ya, jihad, penguasa. Tangannya jimat. Kiri jimat, sini jimat. Allahu Akbar. Ya. Jangan kau katakan Allah di atas, musibah kau besar musibah padamu. Itu perkara-perkara khilafiyah. Biarkan aja orang mau bilang di atas di mana-mana, jangan bicarakan. Yang kita bicarakan lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu Allah yang paling besar. Subhanallah. Ya. Banyak dai-dai yang wallahi mencari muka. Semuanya dibenarkan kecuali dakwah salaf saja. Semua tak ada yang salah. Benar kecuali ini Wahabi ini satu ini. Ini musuh kita. Ini semua benar. Subhanallah. Padahal kita wallah sebenarnya kita cinta kepada orang-orang mukmin semua. Kita ingin kebaikan tersebar. Ingin tegak. Ingin cinta kedamaian. Subhanallah. Tak pernah kita bertindak brutal. Ya, insyaallah tabaraka taala. Tak ada kita suruh masa kerahkan, tumbangkan masjid itu, enggak ada. Bubarkan ke enggak ada. Subhanallah. Tenang, tentram, jalan-jalan. Ya, tak ada kita heboh-heboh mencela penguasa, enggak ada. Kecuali orang-orang yang memang belum paham manhaj yang sahih. Hanya belajar daripada guru-guru YouTube aja. Syekhnya paling besar Google. Itu afdhalus syuyukh. Syekh paling utama Syekh Google. Murid-muridnya adalah dai-dai YouTube yang paling banyak netizennya. Subhanallah. Agak pahit kajian pagi ini. Biarlah saya minum kopi dulu. Wa tatruka ma nuhiyat anhu wa yuharibha fillah. Karena sesungguhnya orang yang tak pernah mampu berjihad menundukkan dirinya untuk mengerjakan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan Tuhan. Ya, tak mau dia perangi jiwanya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jiwa kita ini mau berleha-leha, mau malas-malas. Wallahi kalau bukan karena iman kepada Allah tak akan hadir antum di sini. Apalagi tadi hujan. Kalau bukan iman karena Allah tak bangun kita sebelum subuh. Dan ini perlu jihad. Tak semua orang sanggup bangun untuk subuh, tak sanggup. Sebagian bangun tapi tak sanggup ke masjid. Sebagian bangun tapi tak sanggup kepada kajian-kajian. Tenggelam dalam tidurnya, tenggelam dengan keluarganya, segala macam. Ini jihad dan ini perkara yang berat. Subhanallah. Di masjid mata sudah 3 watt gini-gini. Buka-bukakannya. Jihad. Subhanallah. Bukan saya suruh antum 3 watt ya. Maksud ana, begitulah jihad kita memperoleh ilmu. Subhanallah. Tak sanggup orang banyak. Tapi kalau disuruh kumpul ada makannya nanti rame. Subhanallah. Kumpul rame-rame kita yuk. Kumpul nanti disiapkan banyak bus-bus semua digratiskan. Makan siang aman semua. Oke, siap. Meluncur. Subhanallah. Duduk kalau belajar Sahih Bukhari. Sahih Bukhari. Tafsir kita belajar. Tafsir lagi. Bagaimana mungkin berjihad menundukkan musuh-musuh Islam? Musuh dalam dirinya tak mampu dia tundukkan, hawa nafsunya. Lam yumkinhu jihadu aduihi fil kharid. Yang tak mampu menundukkan hawa dirinya berjihad melawan hawa nafsunya tak akan mungkin dapat menundukkan musuh-musuhnya di luar. Pasti. Musuh kita bukan hebat. Itu negeri-negeri yang nampaknya super power, adidaya. Wallah mereka tak hebat, tapi kita yang lemah. Kita yang lemah. Kaum muslimin yang lemah agamanya. Sehingga musuh ketawa tak memandang sebelah mata, suka-suka tidak menetapkan.
ini Palestina, ini daulah untuk Israel, ini suka-suka hati mereka. Mereka pandang sebelah mata. Subhanallah. Fakaifa yumkinuhu jihadu aduwihi wal intisafu min. Bagaimana mungkin dapat berjihad melawan musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuhnya? Wa aduwuhu alladhi baina janbaihi qahirun lah. Musuh yang ada dalam dirinya, subhanallah, berupa jiwanya, itu masih bercokol. Kemalasan dalam beragama bercokol, malas ta'lim, malas salat, malas ini, malas. Tapi kok dunia ya, terbelalak matanya, tak tidur pun tak apa, bahas dunia. Subhanallah. Ya. Kalau untuk dunia, adalah tak perlu kali ngaji nggak dapat uang aku, bagus lagi aku berdagang, dapat duit. Subhanallah. Tak perlu nuntut ilmu. Yang penting salat waktu selesai, masuk surga. Enaknya. Banyak yang harus dipelajari Islam, bukan hanya salat perintah Allah. Subhanallah. Nanti datang syubhat, kena syubhat dia. Walam yuharibhu fillah, bal la yumkinuhu al-khuruju ila aduwih. Bahkan tak mungkin dia mampu keluar berjihad melawan musuh-musuhnya hatta yujahida nafsahu ala khuruj. Sampai dia mampu mengalahkan dulu nafsunya yang terdapat dalam dirinya, baru dia bisa mengalahkan musuhnya. Ibarat tadi mau bertinju, kuatkan dulu dalam diri kita, pelajari semua jurus-jurus, sehat dulu, tampil prima. Subhanallah, tak ada penyakit, tak demam, tak pusing, tak darah tinggi, tak darah rendah, tak ginjal, tak semua. Maju, baru. Ini mau melawan musuh, bukan musuh kuat, dia lemah. Coba kita sedang sakit, sama anak-anak aja kalah kita. Disepaknya kaki kita, lari dia, tak bisa ngejar, pincang-pincang kayak ngejar dia. Subhanallah. Naam. Sabar satu paragraf lagi baru pulang. Sabar ya. Bagian daripada jihad. Fadhal. Fahadani aduwani qad imtuhina al-'abdu bi jihadihima wa bainahuma aduwwun thalithun la yumkinuhu jihaduhuma illa bi jihadihi wa huwa waqifun bainahuma yusabbitul 'abda an jihadihima wa yukhdiluhu ويرجف به ولا يزال يخيل له ما في جهادهما من المشاق وترك الخطوط وفوت اللذات والمشتبهات ولا يمكنه أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استبراج الوسع في محاربته ومجاهدته كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. Ya, satu paragraf lagi, sabar. Yang 3 watt bukakan mata. Yang 100 watt pandang baik-baik ke depan. Fahadhani aduwan, inilah 2 musuh. Musuh dalam diri kita, musuh di luar kita berupa orang-orang di luar Islam. Qad umtihinal 'abdu bi jihadihi, kita diuji Allah untuk berjihad melawan 2 ini. Musuh di luar Islam, musuh dalam diri kita, berupa nafsu, angkara, murka. Wa bainahuma 'aduwwun tsalits. Antara 2 musuh ini ada musuh yang ketiga, banyaknya musuh yang harus kita perangi, subhanallah. Musuh yang ketiga ini dahsyat. La yumkinuhu jihaduhuma illa bi jihadihi. Tak mungkin kita selamat berjihad, menundukkan diri kita ini, menundukkan musuh di luar, tanpa berjihad memerangi musuh yang ketiga ini. Lebih dahsyat. Siapa pula musuh ketiga ini? Subhanallah. Jika kita ingin menundukkan diri kita, menundukkan musuh di luar, tak akan mungkin dapat terwujud kecuali memerangi musuh yang ketiga ini. Lebih hebat lagi musuh ketiga ini.
Siapa dia? Subhanallah. Ya. Wa huwa waqifun bainahuma yuthabbitul 'abda an jihadihima. Musuh inilah yang senantiasa menghalangi kita untuk berjihad, menundukkan diri kita, angkara murka, nafsu angkara murka, dan menundukkan musuh-musuh di luar kita. Ya, yuthabbitul 'abda an jihadihima wa yukhdhiluhu wa yurjifu bih. Dia yang senantiasa membuat kita ragu-ragu untuk maju melawan musuh-musuh di luar kita, ragu-ragu untuk konsekuen melawan musuh-musuh yang dalam diri kita. Ya. Wala yazalu yukhayyilu lahum ma fi jihadihima minal masyaq. Musuh ini selalu bayangkan di benak kita, begitu berat berjihad melawan dirimu itu berat. Semuanya tak boleh, semuanya haram, semua kau harus salat, kau harus banyak kali perintah-perintah agamamu ini. Berat. Berat bangun pagi, berat. Nanti sajalah kau tobat, nanti kau udah mau mati baru kau tobat. Sekarang tak usah kenal masjid dulu, nanti aja. Kira-kira kau udah tinggal 1 kalender lagi, udah bau tanah, baru kau ke masjid, baru kau pergi haji, pergi berjihad, kau pakai jilbab. Sekarang banti aja dulu. Kan Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Semuanya embat aja dulu. Tak peduli kata orang riba tak riba, haram tak haram, semua hambat. Nanti kau udah mau mati baru kau bertobat. Tiap kala dia menundukkan musuh dalam dirinya, hawa nafsunya, nafsu angkara murkanya, dikatakan nanti aja, besok. Sekarang terus saja dulu, lusa aja, seminggu lagi, 2 minggu lagi, tunggu kau umrah dulu, tunggu kau haji dulu, tunggu. Subhanallah. Ya, apalagi berjihad menundukkan musuh-musuh di luar dirinya. Ya, senantiasa yukhayyil lahu, memberikan kepadanya berbagai inspirasi. Ya, menghayalkan kepadanya bahwasanya berjihad menundukkan diri ini, berjihad melawan musuh-musuh Islam adalah perkara berat. Wa tarkil hudud, akan kau tinggalkan segala macam kesenangan-kesenangan dirimu. Wa fautil ladzat, lepas daripadamu segala macam kenikmatan dunia ini. Ini sekarang mumpung kau berkuasa, nikmati hidup ini. Mumpung kau masih muda, kau masih sehat, nanti kau tengok atuk-atuk itu tak bisa lagi menikmati hidup. Jalan pun udah pincang-pincang, mata sudah kabur. Sekarang kau mumpung masih muda, nikmati hidup ini. Kalaupun kau berdosa, Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Besok kau bertobat, kerjakan aja dulu. Subhanallah. Ya, wal mustabihat. Ya, wa tarkil hududi wa fautil ladzati wal mustahiyat. Dia khayalkan, mau kau tinggalkan semua ini. Sekaranglah kau dapat nikmati. Tak apa, masuk penjara paling KPK 5 tahun, 7 tahun, tak apa, tenang aja. Banyak nanti kau simpan, kau suruhkan, nanti kau buat, tenang aja. Itu banyak orang berhasil. Nanti aja tobatnya, buat aja sekarang. Subhanallah, apalagi kau tengok itu. Pokoknya banyaklah. Wala yumkinuhu an yujahida dzainikal aduwaini illa bijihadi. Tak mungkin dia berhasil berjihad melawan, menundukkan hawa nafsunya dan musuhnya di luar, kecuali mampu menaklukkan, menundukkan musuh yang ketiga ini. Fakana jihaduhu wal aslu li jihadihima. Bahkan jihad melawan musuh yang ketiga inilah merupakan akar masalah sebelum menaklukkan dirinya dan menaklukkan musuh di luarnya. Wa huwa syaitan. Oh, ini rupanya musuh yang paling kuat. Dialah yang bernama syaitan. Ini musuh yang paling berat. Ini yang menarik-narik mata sehingga jadi 3 watt ketika mau dengar kajian, ketika khutbah Jumat. Udah tegini lagi, tegini lagi. Tariknya mata itu. Subhanallah. Mau bangun bangkit dari selimut, tarikkannya selimut. Bisikannya, tak apalah. Masih lamanya komat itu, apalagi Sabilun Najah panjang-panjang bacaannya itu. Nanti aja kau kejar. Subhanallah. Allah berfirman, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Syaitan, Allah berfirman, sesungguhnya syaitan itu musuh kalian, jadikan dia sebagai musuh, jangan dijadikan sebagai teman. Kita selalu mengatakan syaitan musuh, tapi kita pengikut setianya. Kenapa? Semua larang Allah kita kerjakan karena syaitan. Wal amru bi ittikhadhi aduwan tanbihun. Perintah untuk menjadikan syaitan musuh adalah peringatan, warning. Al-istifraghil wus'i fi muharabatihi wa mujadati, agar kita benar-benar fokus, berusaha maksimal mungkin melawan syaitan. Ka'annahu aduwwun la yaftur, karena dia musuh yang tak pernah jerah, musuh yang tak pernah bosan.
Musuh-musuh berbentuk manusia kadang bosan juga, dia tidur juga, dia letih juga, dia capek dia. Subhanallah. Sebagaimana para al-Ghuji Imam Ahmad bin Hanbal capek mukul Imam Ahmad. Dipukuli berkali-kali, capek, letih dia. Subhanallah. Tapi yang namanya syaitan tak pernah mengatakan, aku pensiun dinilah, capek kali godoh orang. Tak ada cerita. Subhanallah. La yaftur, tak pernah jenuh menggoda manusia, memang itu kerjanya. Subhanallah. Apa kerjanya? Mengumpulkan sebanyak-banyak pengikut agar bersama-sama dengannya di neraka jahanam sana. Ketika tidur pun kita tidur, dia tak tidur, masuk dalam alam mimpi kita, goda kita dalam bentuk seorang wali. Engkau telah diangkat menjadi wali. Subhanallah. Dah, pagi hari bangun jadi wali dia. Engkau diangkat jadi nabi, besok pagi hari jadi nabi dia. Nah, syaitan tidur pun kita tak pernah dia tidur, yakni dengan nyaman, tentram, tetap dia goda. Dikumandangkan azan, dia tiupkan, jangan kau bangun. Subhanallah, diikatnya kepala kita. Nabi menyebutkan syaitan mengikat anak Adam 3 ikatan. Andai kata dia tentang ketika datang waktu subuh atau ketika sebelum subuh dia bangun mau berwudu, ya, diikat syaitan, jangan kau bangun-bangun, tidur masih panjang, enak, nikmat ini, ya. Kemudian tetap dia bangun berwudu, lepas 1 ikatan. Kemudian dia kerjakan salat, lepas 2 ikatan. Subhanallah, sampai lepas 3 ikatan. Maka dia pun bangun dalam keadaan jiwanya bersemangat menatap masa depan. Orang yang tidur sampai jam 9 sampai jam 10 pagi ini orang-orang tak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah sebarkan rezeki keberkahan. Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Tuhan, berkalihi umatku pada waktu pagi-pagi mereka. Ketika pagi disebarkan rezeki, dia tidur, rezekinya dipatok ayam. Kata beliau, la yaqsur an muharabatil 'abdi ala 'adad al-anfas. Tak pernah syaitan ini sekalipun merasa jenuh, bosan menggoda manusia. Selama masih ada denyut nadi kita, syaitan tak pernah berhenti menggoda manusia. Sampai-sampai sebagai penutup, saya bilang sebagai penutup supaya antum enggak tidur. Kita mau pulang. Sebagai penutup, dalam kisah Imam Ahmad bin Hanbal, mau mati Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ketika dalam kondisi naza', sakaratul maut, Imam Ahmad punya anak namanya Abdullah. Dia lihat bapaknya mengatakan, la, ba'du. Ayah. Kenapa ayah mengatakan la, ba'du? Secara bahasa Indonesia makna la, ba'du, belum lagi masanya. Kenapa ya bila belum lagi masanya? Anakku, kulihat iblis datang mengatakan kepada wahai Ahmad, futani, kau berhasil selamat daripada tipu dayaku. Ku katakan belum lagi masanya. Iblis ingin membangkitkan sifat takjub, bangga dalam diri Imam Ahmad. Oh, aku berhasil selamat daripada syaitan. Dan dalam Islam, bangga dengan amalan, bangga dengan kebaikan, bangga dengan diri sendiri, petaka terbesar. Engkau hebat, engkau selamat daripada tipu dayaku Ahmad. Oh, belum lagi. Bayangkan, mau mati saja orang tetap digoda syaitan. Meninggal baru berhenti godaannya. Subhanallah. Demikianlah dahsyatnya ikhwan. Dan itulah payahnya kita berjihad. Orang yang teriak-teriak jihad, melawan nafsunya tak bisa, melawan syaitan pun tak bisa. Jihad tidur subuhnya masih panjang, lewat subuh, mendatangi masjid juga masih payah, riba masih dimakan. Subhanallah. Iya. Kezaliman dalam muamalat masih dilakukan, bid'ah masih dikerjakan, kesyirikan dilakukan. Sudahlah. Inilah talibu sarab, pengejar fata morgana. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.